Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saidatus Sa'diyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan dilandasi teori dan juga metode-metode keilmiahan. Karya tulis ilmiah juga berisi tentang data, fakta, dan juga solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Karya tulis ilmiah ditulis secara runtut dan juga sistematis. Karya tulis ilmiah sangat berkaitan dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya tulis ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Menurut Eko Susilo M, karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari dari berbagai hasil penelitian, pengamatan, dan juga peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperlihatkan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya, karya tulis yang ditulis oleh penulis atau peneliti, makna dan tujuannya jelas sehingga dapat ditangkap oleh pembaca dengan baik dan memahamkan. Kedua, tidak ambigu. Karya tulis ini harus memberikan pemahaman secara detail dan ditulis dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya tulis ilmiah ini bisa langsung diterima dengan jelas oleh pembaca. Yang ketiga, tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak berdasarkan perasaan sang penulis. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan efektif. Penggunaan bahasa baku ini meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan agar mudah dipahami. Yang kelima, bersifat dekoratif. Karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Contoh, rasional. Artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian, agar bisa menyampaikan maksud dari karya tulis dengan baik dan tidak membingungkan. Struktur karya tulis ilmiah. 1. Halaman judul. Diangkat berdasarkan tema dari karya tulis yang akan dibuat. 2. Latar belakang. Secara umum, latar belakang berisi tentang urgensi masalah yang dibahas, alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas, dan penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang dipilih perlu dan penting untuk dibahas secara lebih mendalam. 3. Pembahasan. Menjadi bagian yang paling panjang, berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai oleh data-data yang didapat. Nomor 4. Kesimpulan dan saran. Selalu berada di akhir bagian dalam penulisan karya ilmiah, yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Nomor 5. Daftar pustaka. Merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulisan daftar pustaka biasanya dituliskan dalam format nama penulis, judul penulis, nama penerbitnya, identitas, dan kapan diterbitkan. Macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Artikel ilmiah. Berisikan tentang penelitian maupun penjelasan suatu ilmu pengetahuan. 2. Makalah. Karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Ketiga, skripsi. Karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa di tingkat sarjana atau S1. Nomor 4, tesis. Karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa magister atau S2. Macam yang kelima adalah jurnal, suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pada tutur kata saya maupun pada materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.